Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah Muhammad Agus Mahsun, ahli IT yang menemukan 54 juta DPT siluman atau DPT yang bermasalah. Dan juga beliau mempermasalahkan sistem IT KPU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serasa dipanggil KPK nih saya. Ini bukan KPK yang panggil Mas Agus. Mas Agus, kita lihat ini ya. Begitu banyak persoalan yang kita lihat hiruk pikuk di dunia ini ya. Di dunia maya, di dunia nyata tentang kecurangan pilpres. Dan yang menarik, salah satu temuan atau salah satu tulisan Mas Agus Mahsun yaitu menyatakan bahwa algoritma kecurangan digital dengan 54 juta DPT yang bermasalah. Ini kan sebenarnya tidak aman ya dari sistem keamanannya, sehingga disinilah bisa terjadi kecurangan yang luar biasa dari sistem IT itu. Gimana kira-kira? Iya, Bang Abraham sama. Terima kasih ini diundang di Speak Up nih. Jadi bisa speak up ya. Oke. Yang saya mau speak up itu algoritma itu sebenarnya algoritma tahun 2019. 2019. Ya, itu saya presentasikan di KPU 14 April 2019, 3 hari sebelum Pilpres. Jadi saya datang bersama Pak Hashim adiknya Pak Prabowo ya. Wah, Agus Mahsun ini dulu tim IT Prabowo Sandi ya? Iya, gitu ya. Menarik. Silakan. Ya, jadi waktu itu kalau sekarang 54 juta, waktu itu 17,5 juta. Nah, 17,5 juta itu saya menemukan DPT dengan kode-kode khusus. Ada di tanggal lahirnya itu, dan itu terkumpul di 19.400 TPS. Dan saya udah cek, itu kebanyakan adalah DPT di mana tidak ada orangnya. Nah, itu nanti ceritanya panjang. Nah, waktu itu kita minta supaya dihapus, karena kalau tidak, saya katakan, maka algoritmanya itu akan begini. Saya presentasikan di depan KPU. Pak KPU, kalau ini tidak Anda hapus, dan 17,5 juta DPT ini menghasilkan surat suara, dan kita tidak tahu sekarang berada di mana, beredar, maka yang terjadi adalah nanti akan ada klaim kemenangan melalui quick count. Lalu kemudian situng itu akan menghasilkan suara hitungan itu sama dengan quick count. Lalu kemudian lapangannya itu nggak sama antara quick count sama situng yang waktu itu, nggak akan sama. Nah, 17,5 juta inilah beredar di mana, nanti dia akan menyesuaikan masuk kepada kotak suara melalui hitung manual berjenjang. Nah, 17,5 juta itu ada kode-kodenya. Jadi misalnya dia untuk menang itu dia butuh 10 juta, maka dia tinggal query tarik 10 juta, maka dia tinggal 10 juta itu ada alamatnya di TPS mana. Surat suara itu udah dicoblos-coblos dengan konfigurasi ini ada di satu kotak suara. Tinggal kotak suara itu dioperasi selama 1 bulan, kan waktunya 1 bulan. Jadi itu penyesuaian. Nah, yang sekarang ini lebih parah. Karena bukan 17,5 juta, tapi ada 54 juta. DPT ya. Ya, tetapi 54 juta itu KPU kali ini tidak menyertakan NIK, KK, dan tanggal lahir. Sehingga kode-kode yang saya temukan itu udah nggak ada lagi. Disembunyikan oleh KPU. Disembunyikan kodenya. Kodenya masih ada, saya yakin masih ada, tapi disembunyikan. Karena kan udah kita bongkar tuh di 2019. Nah, maka kemudian sebenarnya saya meminta kepada KPU 54 juta itu tolong ini divalidasi dan diverifikasi. Ini ada bermasalah. Masalahnya adalah satu, usia di bawah 17 tahun. Itu ada 16 tahun, ada 14 tahun, ada 4 tahun, ada 0 tahun. Nah, lalu kemudian orang usianya di atas 100 tahun, tapi ada sampai 1030 tahun. Kemudian ganda banyak sekali, kemudian RT RW-nya 0. Nah, RT RW-nya 0 itu saya menengerai dan saya mendapatkan data dari analisa saya itu adalah penggelembungan di daerah di mana RT RW-nya 0. Jadi, misalnya simpel gini, penduduknya itu sekian, lalu DPT-nya itu 120% dari jumlah penduduk. Nah, jadi pasti kan ada itu. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada KPU. Tolong ini divalidasi dan diverifikasi. Dari 54 juta itu yang benar berapa? Yang tidak benar berapa? Misalnya contoh yang tidak benar itu begini. Ada nama ganda, namanya Galan Priyatmaja. Itu terulang 11 kali. Namanya sama persis, umurnya sama persis, ada di TPS yang sama. Artinya, kan dia itu sebenarnya cuma 1. Tapi Anda mencetak 11 surat suara, berarti ada kelebihan 10. Nah, kelebihan 10 itulah yang saya minta, tolong ini Anda edarkan kemana? Ini kan Anda cetak ini karena pencetakan itu mengikuti DPT 2 Juli. Nah, contoh inilah yang saya maksud. Kalau begitu, tolong Anda verifikasi, Anda validasi berapa sebenarnya yang valid. Misalnya ya, yang ganda ini kan ada 10 tadi. Kemudian ganda-ganda yang lain dan dengan beberapa item akhirnya berapa sih? Let's say katakan, yang valid 34 juta, berarti ada 20 juta. Berarti DPT-nya tolong dong dikurangi dari 204 juta cuma menjadi 184 juta. Lalu 20 juta surat suara yang Anda cetak itu jangan Anda edarkan. Mana? Kita musnahkan.
Kenapa? Loh kalau enggak, maka algoritmanya saya nyatakan begitu. Nanti itu hari H pasti akan ada klaim kemenangan melalui quick count. Lalu kemudian diikuti oleh situng yang sekarang bernama Sirekap. Karena saya sudah investigasi Sirekap itu. Dan investigasi saya kepada KPPS itu menunjukkan sampai H-6 Sirekap itu tidak berfungsi. Oke, jadi Sirekapnya belum berfungsi? Tidak berfungsi. Nah, itu panjang Dan ceritanya. kenapa tidak berfungsi? Satu, saya melakukan investigasi dan kemudian KPPS itu mencoba itu dia aplikasinya berbentuk APK. APK itu aplikasi yang tidak siap. Kalau sudah siap itu kan mestinya ada di Play Store atau di Apple Store atau PWA kan gitu, ada APK. Yang kedua, ketika mereka mencoba errornya banyak sekali. Jadi dia belum mengalami proses namanya UIT, User Acceptance Test, itu belum. Sehingga kemudian saya berkesimpulan, ini kalau Sirekap di hari H menghasilkan angka, pasti di angka simulasi. Saya sampaikan begitu di podcast tanggal 13. Nah, simulasinya itu pasti mengikuti quick count. Nah, yang terjadi adalah Sirekap memang tidak berfungsi akhirnya. Yang berfungsi itu situng 2019 difungsikan sebagai Sirekap dengan alamat pemilu2024.kpu.go.id yang beralamat server di Xinjiang, Taobao, China itu. Jadi ini yang beroperasi itu bukan Sirekap tapi situng 2019. Tapi orang kemudian menyebutnya Sirekap. Kalau mau tahu silahkan cek di Sirekap, itu namanya alamatnya di sirekapweb.kpu.go.id. Itu tidak berfungsi dan itulah yang beralamat di Singapura. Yang servernya ada di Alibaba juga Singapura tapi data centernya. Tapi yang situng difungsikan sebagai Sirekap beralamat di pemilu2024.kpu.go.id itulah yang berfungsi. Yang itu beralamat di China itu, di Taobao, perusahaan yang namanya Taobao itu anak perusahaan grupnya Alibaba, miliknya Jack Ma. Nah, kita kan tahu Jack Ma itu direkrut oleh Pak Jokowi sebagai penasihat e-commerce. Saya kira kita semua tahu kan gitu. Nah, ini kan yang menggegerkan juga ini. Kenapa kok bisa pakai server yang ada di China? Padahal ada peraturan kalau webnya pemerintah ya atau BUMN atau lembaga-lembaga negara itu nggak boleh, harus di Indonesia. Karena di Indonesia juga sudah ada data center dan cloud service yang kelasnya itu sudah kelas tertinggi dunia, sekelas Google lah, namanya Tier 4. Jadi sudah sangat memadai, nggak ada alasan dia menggunakan di sana gitu. Itu. Jadi kalau menurut Bung Maksum, apa sebabnya sehingga dia menggunakan server di Cina? Satu, kemungkinan karena algoritma di situ. Algoritma di situ tadi kan ada quick count. Lalu di sini ada Sirekap. Nah, Sirekap ini harus ada sebuah software atau ada sebuah baris kode atau ada sebuah semacam script gitu ya kalau orang IT-nya yang di situ bisa digunakan untuk melakukan otak-atik angka. Sehingga otak-atik angka ini itu kemudian akan sama dengan quick count. Jadi quick count-nya misalnya 57, 58. Maka Sirekap ini akan menghasilkan berapapun angka masuk itu kemudian akan menghasilkan persentase sama. Jadi misalnya ini menjelaskan misalnya desainnya itu harusnya KPU itu dia mengunci setiap TPS itu 306. Kenapa? Karena kan aturan di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan PKPU itu kan satu TPS maksimal 300, DPT-nya plus 2% berarti 306. Artinya seharusnya dia memberitahukan kepada developer, nah, itu kamu kunci itu 306 gitu kan. Sehingga kemudian tidak akan ada orang yang bisa memasukkan angka melebihi itu. Itu harus menjadi syarat utama karena ini bagian dari undang-undang. Lalu untuk kemudian bisa sama dengan quick count itu, maka kemudian ini tidak dikunci. Nah, itulah yang kami atas nama waktu itu saya atas nama Timnas Direktorat Pengamanan dan Pengawalan itu datang supaya ini dikalibrasi. Kalibrasi itu sebenarnya kayak timbangan di pasar itu di Tera gitu. Kita coba sih nimbang. Kita coba sih entry 10 TPS. Gimana? Hitungannya benar nggak? Kita coba TPS itu kita entry melebihi 306, bisa apa enggak? Nah, itu kan ditolak. Nah, sekarang kenapa kok di Cina? Ya, pertama mungkin memberikan keleluasaan kepada intruder untuk masuk. Jadi Bung Refli Harunten menyebutnya sebagai invited intruder atau penyusup yang diundang yang diizinkan masuk. Sehingga dia leluasa mengotak-atik data dan otak-atik datanya itu terbukti TPS itu bisa melampaui 306 itu. Kita temukan banyak angka dan itu tadi saya menemukan angka satu TPS itu bisa menambahkan angka pada 02 itu 136.118. 136.118 itu ditambahkan pada 02. Artinya itu akan menambahkan persentase ya pada 02 itu tinggi sekali kan? Nah, tinggi sekali dan itu berarti untuk apa? Untuk mendukung sama seperti quick count kan gitu.